الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harga kita yang sebenarnya adalah sesuai dengan kadar iman di dalam hati kita. Semakin tinggi kadar iman seseorang, maka semakin tinggi pula nilainya di depan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di hadapan manusia dia bukan siapa-siapa, walaupun dia tidak dikenal oleh manusia, tidak dipedulikan oleh orang sekitarnya, kedatangannya tidak ditunggu, kepergiannya tidak dicari, kematiannya tidak ditangisi. Tapi asal iman tinggi dalam hati, maka dia adalah orang yang sangat dekat kepada Ilahi. Tapi sebaliknya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang itu kaya raya, tampan mempesona, jadi seorang raja di raja, apabila tidak ada iman dalam hatinya, harga dia lebih murah daripada sehelai nyamuk saja. Maka disebutkan dalam satu hadis, la yu'ta yaumal qiyamah, sungguh akan didatangkan pada hari kiamat birrajulis samin, dengan seorang yang sangat gemuk. Disebutkan dalam syarah-syarahnya, maksudnya orang yang begitu berwibawa, orang yang begitu luas pengaruhnya, orang yang begitu banyak pengikutnya, orang yang begitu hebat kekuatannya. Tetapi karena iman dalam hatinya begitu kecil atau bahkan tidak ada sama sekali, la yusawi indallah janaha ba'udah. Ternyata orang yang begitu hebat katanya, nilainya di sisi Allah lebih murah daripada sehelai sayap nyamuk. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur dengan sebenar-benarnya dengan nikmat iman yang Allah berikan dalam dada kita, dengan nikmat iman yang Allah letakkan dalam hati kita. Karena dengan inilah kita akan menggapai kesuksesan dunia dan akhirat. Semuanya insyaallah hadirin.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada iman dalam hatinya, di dunia hidupnya begitu tenang. Walaupun tidak punya apa-apa, tenang. Karena memang kenikmatannya di dalam hatinya. Bahkan tambah tua, tambah tenang, tambah tua, tambah senang. Sehingga dikatakan kepada dia, "Mbah, engkau ini sudah begitu tua, kenapa masih suka senyum-senyum saja?" Maka beliau mengatakan, "Ya, saya senang, saya gembira, saya tersenyum karena saya sudah tua. Apa bagusnya orang tua?" Maka dijawab, "Bagusnya orang tua itu sudah mau mati. Sedangkan kalau saya mati, saya segera pindah ke surga." Tetapi kalau orang itu ahli dunia, tambah tua, tambah susah. Mobilnya bagus, orangnya tidak bagus. Rumahnya kokoh, tulangnya kropos. Hartanya banyak, umurnya tambah sedikit. Sehingga ketika datang malaikat maut, disitulah menjadi hari yang paling menyusahkan bagi dia. Bahkan di dunia saja mereka sudah susah. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Siapa yang berpaling dari agama, maka Allah akan menjadikan kehidupannya kehidupan yang sempit, kehidupan yang menyusahkan, kehidupan yang tidak mengenakan. Maka kita lihat ciri khasnya orang yang kufur kepada Allah, atau orang-orang yang imannya begitu rendah kepada Allah, yakinnya begitu kurang kepada Allah, maka hidupnya itu penuh dengan hiburan. Di mobil dia nyetel musik, di rumah dia menyetel musik juga, di pasar pun disetel juga, di mobil disetel, di mana saja dia menyetel, memutar itu musik. Kemudian kalau musik belum cukup, dia minum obat-obatan. Dia tidak akan tenang sebelum otaknya hilang. Itulah kehidupannya ahli dunia. Kehidupan penuh dengan hiburan. Kenapa mereka butuh hiburan? Orang yang butuh hiburan adalah orang yang tidak tenang. Tapi kalau kita lihat kehidupannya para wali-walinya Allah, kehidupannya para sahabat, kehidupannya para nabi, para rasul, maka tidak akan kita menemukan mereka hidup dalam hiburan, karena hiburannya sudah dibawa dalam hatinya masing-masing. Mereka bukan terhibur dengan rumahnya, mereka bukan terhibur dengan teman-temannya, mereka bukan terhibur dengan pangkat jabatannya, mereka terhibur apabila bisa menghadap kepada Tuhannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia orang yang iman tenang. Di dalam kubur mereka pun juga tenang. Bangkit dalam kubur ketika semua orang sudah kebingungan, mereka pun tetap tenang. Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi mangsyarihim. Tidak ada bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah rasa kesepian ketika di kuburnya. Tidak ada rasa kesepian ketika di padang mahsyarnya. Ketika orang berteriak-teriak kebingungan, mereka keluar dari kubur dengan tenang, mengibas-ibaskan debu dari kepala mereka sambil mengatakan, Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Ketika orang bingung semua, orang iman tenang. Kenapa harus susah? Kubur juga milik Allah, padang mahsyar juga milik Allah. Saya sudah kenal kepada Allah, kenapa harus susah? Tapi kalau orang dulu ketika di dunianya tidak kenal kepada Allah, kenalnya adalah dengan temannya, kenalnya dengan rajanya, kenalnya dengan presidennya, kenalnya dengan artis-artis favoritnya. Begitu masuk kubur sendirian, bingung. Bangkit dari kubur, lebih bingung lagi. Akhirnya dikumpulkan di tempatnya orang bingung, yaitu neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita rawat betul iman kita, kita jaga betul iman kita, melebihi kita menjaga nyawa kita, melebihi kita menjaga harta kita, melebihi kita menjaga semua yang kita punya. Karena walaupun semua yang kita punya hilang semua, asal iman masih ada dalam dada, surga adalah tempat akhirnya. Sebaliknya, apabila kita punya dunia dan segala isinya, tapi apabila iman tercabut dari hati kita, maka neraka adalah tempat akhir kita. Na'udzubillah. Maka semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama menjelaskan orang itu akan meningkat imannya apabila banyak merenung, banyak membicarakan, banyak memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Qul inzuru mada fis samawati wal ardh wa ma tughnil ayatu wan nudur an qaumin la yu'minun. Jadi orang itu akan meningkat imannya, meningkat derajatnya, meningkat macam-macam kebaikan dalam hatinya apabila dia ini sering merenung, memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya kita ini sudah kena penyakit namanya dablek. Penyakit dablek itu apa? Tidak mau diajak berpikir. Suruh mikir, alah, nestos, yang penting lagi mangan sego. Yang penting sesok mangan opo kuwi sing penting. Akhirat di kapan-kapan mawon mikire. Jadi kita ini punya penyakit namanya dablek. Lah ketika orang itu punya penyakit dablek itu suruh mikir mesti pusing. Sehingga lebih baik tidur daripada mikir yang pusing-pusing. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau keluar dari rumah kita, memandang ke langit sana, langit yang begitu luas, yang ujungnya tidak ada penyangganya, tidak ada yang tahu seberapa luasnya, bahkan tempatnya dimanapun nggak ada yang tahu. Itu menunjukkan keagungan Allah. Tetapi karena kita ini sudah tiap hari lihat langit, akhirnya lihat langit itu biasa-biasa saja. Seandainya di masjid ini dipasang lampu 1 juta watt, maka orang setemboro akan datang semua. Ini ada apa ini, lampu kok terang sekali ini? Terkesan, terheran-heran, takjub. Tapi Allah Subhanahu wa taala menerbangkan matahari yang enggak tahu berapa triliun watt di hadapan kita tiap hari, kita enggak pernah terkesan. Matahari terbit, enggak pernah kita terkesan, enggak pernah kita berpikir ini matahari yang menerbitkan siapa, enggak pernah kita pikirkan. Yang kita pikirkan, oh matahari terbit, waktunya ke sawah. Nanti kalau mataharinya agak tinggi lagi, oh ini waktunya sarapan. Kalau mataharinya mau tenggelam, oh waktunya pulang. Nggak pernah ada pikiran, kenapa bisa terbit, kenapa bisa tinggi, kenapa bisa tenggelam, kenapa nggak jatuh kepala saya. Nggak pernah terpikirkan sama sekali. Maka akhirnya kita itu, kalau disuruh zikir itu susah. Orang kok disuruh zikir terus, bagaimana caranya? Tapi kalau orang itu merenung tentang keagungan Allah, orang kok disuruh lupa kepada Allah, bagaimana caranya? Di depan ciptaan Allah, di kanan ciptaan Allah, di kiri ciptaan Allah, belakang ciptaan Allah, kita pun ciptaan Allah. Lah kok nggak ingat kepada Allah, itu caranya bagaimana? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Segala sesuatu di dunia adalah, di situ ada tanda-tanda
yang menunjukkan bahwa Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa, Maha Kuasa. Di mana saja kita akan menemukan tanda-tanda keagungan Allah. Kita keluar dari masjid ini, Masya Allah, di depan ada ribuan tumbuhan dengan macam-macam jenisnya, macam-macam rasanya, macam-macam bentuknya. Tapi tidak pernah kita pikirkan bagaimana itu bisa terbentuk. Kalau ada lukisan yang indah, kita terkesan. Tapi ada buah-buahan indah, kita nggak pernah terkesan. Bagaimana Allah menata ini? Allah membulatkan jeruk, tidak perlu cetakan. Allah merapikan isinya, juga tidak perlu cetakan. Allah melonjongkan pepaya, juga tidak perlu cetakan. Memanjangkan kacang panjang, tidak perlu cetakan. Memendekkan kacang pendek, juga nggak perlu gunting. Semua begitu aja, dari tanah yang sama keluar macam-macam tumbuhan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa yang mengatur adalah Yang Maha Kuasa. Siapa yang mengatur, hadirin? Allah. Coba kalau kita melihat ada tebu yang manis, kita gali di bawah tebu itu, apakah ada gula di situ yang memaniskannya? Tidak ada. Kita hari-hari minum air kelapa, apakah kita pernah gali di sampingnya ada sumber air kelapa? Tidak ada. Bahkan di batangnya pun airnya tidak ada. Kenapa buah bisa ada airnya di dalamnya? Tapi kalau minum kelapa, pikirannya, panas-panas, enak es degan. Lupa bismillah lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau merenungkan, kita mau memikirkan, begitu banyak terus, masih banyak lagi tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana, di dalam tubuh kita, di rumah kita, di mana-mana saja kita akan mendapatkannya. Syaratnya kita harus mau memikirkannya. Kalau kita tidak mau memikirkannya, kita dablek saja, maka akhirnya kita tidak pernah merasa ada sesuatu yang hebat di alam semesta. Kita terkesan dengan produknya orang Jepang, tapi tidak terkesan dengan yang menciptakan orang Jepang. Coba kalau orang Jepang itu tidak diciptakan oleh Allah, apa bisa mereka bikin ini, bikin itu? Kalau otaknya tidak diatur oleh Allah, apa bisa mereka merencanakan ini, merencanakan itu? Kalau besi-besinya tidak diciptakan oleh Allah, bagaimana dia meracik ini, meracik itu? Semua yang hebat adalah Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak apa saja, maka terjadilah apa yang dikehendakinya tanpa perlu dengan apa saja. Dan di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, orang itu melihat tanda keagungan Allah itu nggak pernah bosan. Ciptaan Allah itu nggak perlu berubah, orang nggak pernah bosan. Tapi kalau ciptaannya manusia kok nggak berubah, nanti orang bosan. Kita melihat Gunung Lawu dari kita kecil sampai sekarang nggak pernah diupdate sama sekali. Tapi orang seneng saja, banyak anak-anak suka foto dengan background Gunung Lawu. Kita kadang-kadang melihat kuda, melihat unta dan kuda itu dari tahun 1000 tahun yang lalu sampai sekarang nggak berubah. Ya kakinya 4, ya berbulu, tapi masih seneng saja yang lihat. Coba kalau mobil 1000 tahun yang lalu, belum ada. Perkara yang ada yang diciptakan oleh manusia itu kalau nggak di-upgrade semua jadi kuno semua. HP yang tahun 2000 kelihatan indah, tahun 2020 hanya seperti sampah saja. Tapi kalau ciptaan Allah, namanya kebun teh tahun 1900 sama kebun teh tahun 2020 sama semua, orang yang masih terkesan terus. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah letakkan keindahan pada sesuatu, maka perkara yang biasa akan jadi indah. Kalau Allah tidak letakkan keindahan pada perkara, semua yang katanya indah, semua jadi sampah semuanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ini harus kita ulang-ulang lagi. Kita cerita-ceritakan lagi, kita renung-renungkan lagi, sehingga tambah hari, tambah merasa dekat kepada Allah, tambah hari, tambah cinta kepada Allah, tambah hari, tambah usaha untuk taat kepada Allah. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua kalinya,
agar orang itu meningkat imannya adalah la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Orang itu akan meningkat imannya kalau dia mau mikir akhirat. Karena semua yang dijanjikan Allah tentang kebaikan-kebaikan itu semuanya letaknya di akhirat. Kalau orang nggak pernah mikir akhirat, ya malas berbuat kebaikan. Sholat itu pahalanya di akhirat. Kalau orang nggak pernah mikir akhirat, ya malas sholat. Ada 20 rakaat di korting jadi 7 menit. Kenapa? Bukan karena capek, bukan. Bukan karena nggak kuat, bukan. Karena nggak mikir akhirat. Orang itu kuat-kuat. Manusia ini termasuk makhluk yang sangat-sangat kuat. Buktinya dari pagi sampai sore ke sawah tiap hari itu kuat terus. Ke kantor dari pagi sampai sore ya kuat terus. Bahkan kalau orang-orang di kota-kota padat mulai jam 3 malam sudah berangkat. Sekarang pun virusnya bukan hanya di kota besar, di Masnati itu jam 2 sudah berangkat. Ketika pencari akhirat masih pada ngorok, pencari dunia sudah melek. Masya Allah, coba bayangkan. Mencari dunia begitu sungguh-sungguh, mencari akhirat begitu malas-malasan. Kalau disuruh semangat, bilang kalau terlalu jos nanti nggak kuat. Padahal belum pernah semangat. Kalau kamu kelihatannya capek begitu, oh ini zaman fatroh Pak, zaman waktunya masih lemes saya ini. Kalau fatroh itu semangat, terus kadang-kadang loyo. Ini belum pernah semangat kok sudah loyo. Ini namanya males, ini bukan fatroh. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, obat dari semua penyakit, obat dari semua kemalasan, obat dari semua ketidaksungguhan, obat dari semua keinginan kemaksiatan, obat dari semua kelalaian adalah kalau kita ingat negeri akhirat. Kalau kita ingat negeri akhirat, maka amal itu akan mudah sekali. Tapi kalau kita itu mikirkan dunia, apa-apa itu jadi berat. Tahajud jadi berat, keluar 40 hari jadi berat. 40 hari berat, lama-lama turun, 3 hari pun berat. 3 hari berat, lama-lama turun. Malam markas datang tepat waktu pun berat. Nanti turun lagi, iktikaf pun jadi berat. Turun lagi, gak datang sama sekali. Turun lagi, gak sholat sama sekali. Karena setan itu pinter, gak langsung kita ini disuruh jangan ke markas. Oh, gak mau orang kalau disuruh jangan ke markas. Ke markasnya datangnya jangan asar, maghrib saja. Sholat di mahalah saja, jangan di markas kepanjangan. Nanti lama-lama bayarnya datang tengah-tengah aja, waktu taskilnya baru datang. Nanti lama-lama, oh ini minggu ini lagi sibuk, libur dulu saja. Lama-lama masuk kuburan. Dalam keadaan tidak punya amal apa-apa. Nah, ini memang seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini selalu memikirkan akhirat kita. Kita selalu berpikir di dunia, rumah saya ini di Tenggoro, di Magetan, Karas, Ngawi, Winong. Di akhirat rumah saya itu kira-kira di mana kira-kira? Di dunia saya ini rakyat jelata. Di akhirat kira-kira pangkat saya itu apa? Apakah rakyat jelata juga atau jadi raja-raja di surga atau jadi bahan bakar api neraka? Di dunia saya ini begitu miskin. Masa ya iya di akhirat miskin lagi? Maka Nabi mengatakan inna asqal asqiya man ijtama alaihi faqrud dunya wa adabul akhirah. Orang yang paling celakanya, orang yang celaka adalah orang yang ketika di dunia melarat terus malas amal sehingga di akhirat pun melarat juga. Maka kita ini kalaupun melarat di dunia jangan sampai diteruskan. Nah, jadi melarat di akhirat jangan sampai. Alangkah menderitanya di dunia gak punya rumah, di akhirat gak punya rumah. Di dunia gak punya pakaian, di akhirat gak punya pakaian. Di dunia dicaci maki orang, di akhirat dicaci maki sama malaikat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pikir akhirat inilah
yang menjadikan orang-orang terdahulu terlecut untuk mengamalkan semua amalan. Sebagaimana ketika Sayyidina Ammar dan keluarganya disiksa habis-habisan oleh orang-orang kafir, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat mengatakan kepada mereka, sabran ya ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, sabar-sabarkanlah diri kalian, karena tempat perkumpulan kalian sebentar lagi adalah surga. Akhirnya disiksa itu enggak terasa. Sama dengan istrinya Fir'aun, Sayyidah Asiyah binti Muzahim radhiyallahu taala anha, diikat oleh Fir'aun dengan ikatan-ikatan, dipatok, dipukuli, senyum saja. Nah, kenapa kok senyum ini? Ternyata sambil disiksa Allah tampakkan surga di depan beliau sehingga enggak terasa lagi siksa itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang terjadi kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau sedang kehausan datang ke satu rumah minta air, maka diberikan air kepada beliau, air yang dicampur dengan madu. Maka beliau mengatakan, apa ini kok baunya beda dengan air biasa? Teman-temannya mengatakan, ini adalah air campuran madu, wahai Amirul Mukminin. Maka beliau mengatakan, demi Allah, sekali-kali aku tidak mau meminumnya. Teman-temannya bertanya, apakah ini perkara haram? Bukan, ini bukan perkara haram, tapi saya takut nikmat saya di surga berkurang karena minum terlalu enak ketika di dunia. Ya, kalau orang itu mikir begitu, nggak punya duit malah seneng. Takut dia punya duit di dunia, nggak punya duit di akhirat, repot jadinya. Sama dengan Sayyidina Sufyan As-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu, pimpinan orang-orang tabi'ut tabi'in, seorang muhaddis besar. Beliau pekerjaannya biasanya menyampaikan hadis dari pagi hari sampai sore hari, mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari. Ngaji, kalau kita ini mulai beberapa menit yang lalu sudah tertidur. Ngaji begitu panjang sekali, sambil diikat kakinya pakai habwa, ikatan zaman sekarang yang buat sender orang Arab itu. Maka setelah sore hari, beliau melihat matahari mulai tenggelam, badan sudah lelah. Maka beliau bersenandung, ma darra man kana fil firdausi maskanuhu, mada tahammalahu ma massahu qablu min bu'sin wa iktari, tarahu yamshi khaifan wajilan ila al-masajid dhullan baina atmari. Beliau capek, terus dihibur, diriku memang capek, tapi akhirnya surga kok, tenang saja. Jadi kita itu kalau mengantuk waktu bayan, dinasihati dirinya itu, ini memang capek bayan ini, tapi akhirnya surga kok, tenang saja. Kita mau tahajud ngantuk, yang penting nanti surga, jangan ngantuk lagi. Kalau mau keluar 40 hari, 4 bulan, berat dinasihati. Ini hasilnya surga ini. Bidadari-bidadari sudah menunggu di sana. Rasulullah sudah nunggu di sana. Kok malah kamu di rumah saja, jadi bagaimana? Kalau yang nasihati diri sendiri itu jadi mempan. Kalau yang nasihati orang lain, ngamuk. Nasihatin kamu nggak tahu apa yang saya rasakan. Maka kita ini harus menasihati diri kita sendiri. Akhirnya kita ini bisa terlecut untuk menuju menjadi orang-orang yang baik. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini begitu sebentar sekali. Yang sebentar pun sudah banyak yang berlalu. Yang tersisa kita tidak tahu. Maka kita mulai malam ini juga niat bagaimana sisa hidup hanya dan hanya untuk taat kepada Allah. Insyaallah semuanya hadirin. Perasaan tahun kemarin baru nisfu Sya'ban, tiba-tiba sudah nisfu Sya'ban lagi. Nisfu Sya'ban tahun kemarin banyak orang ngelihat, pokoknya mulai malam ini saya tobat. Ternyata ditunda sampai 1 tahun belum ada taubatnya.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah apa yang tidak bisa kita lakukan kemarin, tahun depan lebih berat lagi. Kalau tahun depan nggak bisa dikerjakan, tahun depannya lebih berat lagi. Seperti ada orang yang masih muda, ada di depan rumahnya satu pohon yang kecil, dia menunda untuk mencabutnya. Tunggu besok saja saya cabut. Ditunda lagi, orangnya tambah lemah, pohonnya tambah kuat. Ketika umur 70 tahun, ternyata pohonnya sudah jadi pohon terembesi yang begitu besar. Begitu juga nafsu yang ada dalam hati manusia. Ketika orangnya masih kecil, nafsunya masih kecil. Kalau nggak segera dicabut, maka nafsunya membesar, orangnya tambah lemah. Nafsunya membesar, orangnya tambah lemah. Nafsunya sangat besar, orangnya sudah 70 tahun. Jangan dikira kalau sudah tua kemudian tobat. Tidak. Kalau tidak ditaubati mulai dulu ya tua tambah nggak pernah tobat. Karena banyak juga Abu Jahal itu tua, bukan anak muda. Fir'aun itu umurnya hampir 500 tahun, nggak tobat juga. Namrud umurnya hampir berapa? Di atas Fir'aun lagi umurnya, nggak tobat juga. Jadi bukan berarti nanti kalau saya tua saya mesti mikir akhirat. Tidak. Dalam hadis yang sahih dikatakan, manusia tidak tambah tua kecuali tambah cinta dunia. Manusia tambah tua tambah cinta dunia. Ketika umur 40 tahun, Mbak, waktunya keluar, Mbak. Masih muda saya ini, masih banyak urusan. Itu kakek saya dulu 60 tahun belum mati kok. Sudah 60 tahun, itu buyut saya 80 tahun. 80 tahun, itu tetangga saya 100 tahun. Sudah 100 tahun, masih pengen lagi. Nabi Nuh 1000 tahun, Mbak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak sekarang, maka tidak akan ada lagi kesempatan untuk berubah. Maka bagaimana hari ini juga, detik ini juga kita taubat kepada Allah, kita menangis kepada Allah, kita merengek-rengek di hadapan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih merahmati kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia sebentar sekali. Kemudian manusia akan pergi meninggalkan dunia. Sebagaimana ketika kita datang ke dunia kita tidak bisa menolak, maka ketika kita meninggalkan dunia kita juga tidak bisa menolak. Sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, bagaimanapun luasnya pengaruhnya, ketika malaikat Israel sudah datang mencabut nyawa, tidak ada alasan lagi bagi dia. Maka dia nggak bisa mengatakan, Pak malaikat saya belum siap ini. Oh nggak ada, saya tidak butuh persiapan kamu, yang saya butuhkan adalah nyawa kamu. Nggak ada lagi persiapan-persiapan. Kalau kita ditaskil sama orang kok nunda-nunda, rasakan suatu saat ada taskilan yang tidak bisa ditunda, namanya taskilannya malaikat Israel. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Ketika ajal manusia sudah tiba, maka sudah tidak bisa diundurkan walaupun satu detik. Dia akan berangkat menuju akhirat sendirian. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu kita semua akan berangkat ke akhirat sendirian. Tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada teman, tidak ada kerabat. Yang ada hanya kita. Dan kalau ada amal-amal kebaikan kita. Kalau nggak ada sendirian, tinggal amal-amal keburukan yang mengikuti kita. Maka ada orang mengatakan kita akan berangkat, yang ada hanya kita dan amal kita. Ya itu kalau ada. Kalau nggak pernah amal sama sekali, nggak ada temannya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mati ceritanya manusia belum selesai. Bahkan cerita setelah kematian lebih panjang daripada cerita sebelum kematian. Manusia akan hidup kembali, bukan dengan hidup yang sama dengan sekarang, karena hidup yang sekarang adalah untuk amal, hidup yang akan datang adalah untuk menerima balasan amal.
Hidup sekarang untuk ujian, hidup yang akan datang untuk menerima hasil ujian. Hidup yang sekarang sementara, hidup yang akan datang adalah selama-lamanya. Hidup yang sekarang sempit tempatnya, hidup yang akan datang luas tempatnya, baik tempat siksanya maupun tempat nikmatnya. Hidup yang sekarang banyak orang yang gak paham agama, hidup yang nanti semuanya akan paham tentang agama. Kalau sekarang dikasih tahu tentang agama, banyak orang Allah, ya gitu, orang dakwah itu agama terus, akhirat terus, kayak gak di dunia saja ngomong-ngomong akhirat terus. Nah itu kalau sekarang. Nanti kalau sudah sampai di akhirat, Fir'aun pun iman juga, Abu Jahal pun tunduk juga, Namrud pun mengaku bahwa Tuhan hanya Allah, bukan dia. Tapi waktu itu semua sudah terlambat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam satu syair, talibud dunya jahil, talibul uqba aqil, talibul maula kamil. Orang yang mencari dunia adalah jahil, dicari, dikumpulkan. Hasil akhirnya orang yang mencari dunia adalah meninggal dunia. Coba kalau kita cari tokoh mana saja yang paling berprestasi urusan dunia, pasti nanti akhirnya ada cerita meninggal dunia di tempat sekian pukul sekian, sendiri berangkat ke kubur tanpa ada teman. Itulah prestasinya orang yang mencari dunia, itu akhirnya meninggal dunia. Tapi kalau prestasinya orang yang mencari akhirat, dikumpulkan, kemudian akhirnya tempatnya ditinggali. Dan kita harus ingat hadirin yang mulia, fasilitasnya orang di dunia dengan fasilitas orang di akhirat itu berbeda. Orang di dunia fasilitasnya dengan hartanya, dengan ketamanannya, dengan kecantikannya, dengan kekuatan fisiknya, dengan kehebatannya. Kalau di akhirat, prestasi seseorang adalah dengan amalnya. Siapa yang beramal, dia akan berprestasi. Siapa yang tidak amal, bukan tidak berprestasi, dia akan di neraka tanpa fasilitas. Fasilitasnya cuma satu saja, panas. Dah, tidak ada fasilitas lain di neraka. Maka hadirin, di sana masya Allah, Allah kasih macam-macam kemuliaan bagi orang ahli iman. Bahkan di antara disebutkan oleh Al-Imam Khatib Asy-Syirbini, di akhirat nanti semua bidadari tidak akan sempurna kecantikannya sebelum ada tai lalat di pipinya. Dan tai lalat di pipinya itu hasil dari kulit hitamnya Sayyidina Bilal yang dibagi kepada bidadari-bidadari di surga. Jadi orang hitam kalau taat kepada Allah, hitamnya itu jadi berkah bagi bidadari. Ini walaupun putih, tapi kalau tidak taat kepada Allah, sama saja akhirnya akan hitam di neraka selama-lamanya. Sayyidina Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu berjuang sampai tangannya dua-duanya putus. Maka anaknya menangis sedih, didatangi oleh Nabi, "Hei anaknya Ja'far, jangan menangis. Walaupun ayahmu tangannya terputus, sekarang sudah diganti dengan sayap-sayap di surga." Jadi kalau kita ini makin banyak amal, makin banyak fasilitas, orang yang banyak sedekah, maka di sana akan dapat naungan dari sedekahnya. Bahkan diceritakan ada seorang yang amalnya begitu sedikit, bahkan tidak ada, dilemparkan ke dalam neraka. Begitu dilempar, pintu neraka nggak mau terbuka. Didorong-dorong sama malaikat, nggak kebuka. Dorong-dorong nggak buka. Dilihat lagi, kenapa nggak bisa terbuka? Ternyata dulu pernah sedekah roti, sepotong roti, rotinya ganjel pintu neraka. Akhirnya nggak bisa dibuka nerakanya. Oh sudahlah, balik. Ada orang yang amalnya begitu sedikit sekali, berjalan di atas titian sirat, saking sedikitnya amalnya, baru jalan langsung jatuh. Tapi begitu hampir masuk neraka, tiba-tiba ada air yang mengangkatnya langsung ke surga. Dia kaget, air apa ini? Ini air matamu dulu ketika menangis takut kepada Allah. Maka orang itu menangis karena Allah itu penting.
Jangan hanya tersenyum terus, orang itu harus pernah menangis juga. Sehingga dikatakan sebagian besar para ulama, kalau setiap habis doa atau habis nangis, maka air matanya diambil, diusap-usapkan wajahnya, usapkan lehernya, usapkan ke tangannya. Para muridnya tanya, apa yang kau lakukan? Ini benteng api neraka ya ini. Saya mendengar dalam satu hadis bahwa satu tetes air mata karena takut kepada Allah bisa memadamkan lautan api neraka. Bukan dengan pemadam kebakaran, nggak ada. Kita akan bisa memadamkan api neraka dengan tetesan air mata kita. Maka kalau orang nggak pernah nangis, betul-betul orang celaka. Maka Nabi sampai mengatakan, minasyaqa jumudul ain, termasuk tanda-tanda orang celaka, orang yang nggak pernah menangis karena Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat juga ada orang yang ketika manusia tenggelam dalam keringatnya, lehernya begitu panjang sampai nggak tenggelam. Kita hanya, kenapa lehernya begitu panjang? Ini leher yang sudah capek berteriak untuk azan, maka akhirnya Allah muliakan nggak bisa tenggelam dalam keringat. Jadi kalau kita ini punya banyak amalan, akan banyak fasilitas. Tidak punya amalan, cuma dapat fasilitas satu, yaitu panas. Nah, kita lihat sendiri, kita di masjid ini yang bukan neraka saja sudah kepanasan, Pak. Bagaimana kalau nanti di neraka sana? Naudzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita lebih sungguh-sungguh lagi mikir akhirat kita. Karena tambah hari, bukan tambah lama kita ini menuju akhirat, tambah hari tambah dekat kepada akhirat, maka tambah hari harus semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang sangat penting lagi untuk meningkatkan iman kita adalah dengan kita ini memikirkan iman-imannya umat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Kalau kita ini memikirkan imannya umat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga iman kita. Kalau kita memikirkan anak-anaknya umat Islam, agamanya anak-anaknya umat Islam, Allah akan menjaga agamanya anak-anak kita. Kalau kita ini memikirkan sholatnya umat Islam, maka Allah akan memudahkan kita untuk sholat. Kalau kita ini memikirkan akhiratnya umat Islam, maka Allah akan memudahkan kita untuk mikir akhirat. Maka tidak bisa tidak, orang kalau pengen dapat ridha Allah harus memikirkan orang-orang yang di sekitarnya. Insyaallah semuanya hadirin. Siapakah manusia yang paling diridhoi oleh Allah? Manusia yang paling diridhoi oleh Allah adalah para nabi, para rasul. Dan tidak ada satu pun nabi, tidak ada satu pun rasul yang diam saja tidak mau berdakwah. Kalau kita ini pengen selamat sebagaimana mereka, maka di antara caranya selain kita perbanyak ibadah kita, kita perbanyak dakwah kita. Insyaallah semuanya hadirin. Apalagi ini menjelang bulan Ramadan, ini waktunya dakwah habis-habisan. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala telah datang di bulan Ramadan begitu banyak. Fathu Mekah datang di bulan Ramadan, perang Badar datang di bulan Ramadan, Quran pun turun di bulan Ramadan. Maka waktunya kita menyambut bulan Ramadan ini dengan keluar fi sabilillah. Insyaallah semuanya hadirin. Kalau puasa di rumah sudah biasa, keluar fi sabilillah inilah yang luar biasa. Jangan ditunda lagi kapan-kapan. Nanti kalau kapan-kapan nggak berangkat-berangkat. Maka waktunya kita ini siap-siap. Kalau kita ini di rumah, terus nanti suatu saat juga nggak akan di rumah, Pak. Akan datang suatu saat kita puasa sudah tidak di rumah lagi. Akan ada suatu saat puasa kita, hari raya kita sudah tidak di rumah lagi. Maka biar anak istri kita nggak kaget kalau ditinggal di rumah 4 bulan sebelum ditinggal mati. Insyaallah semuanya hadirin. Dan kita nggak usah terlalu merasa hebat. Nanti kalau saya tinggalkan keluarga saya 4 bulan, siapa yang ngasih makan? Allah. Masa kita? Kita itu nggak pernah ngasih makan. Kita ada pun yang ngurus Allah, bukan kita. Kita ini sok-sok ngurus saja.
Maka hadirin yang mulia, kita ini harus latihan meninggalkan keluarga kita karena Allah. Untuk apa? Kalau kita berpisah dari mereka karena Allah, maka Allah akan temukan lagi di surga. Tapi kalau nggak mau berpisah karena Allah, maka dipisahkan dengan neraka. Orang-orang itu kadang-kadang kalau untuk agama itu jadi terasa aneh. 4 bulan lama sekali, padahal berapa banyak orang ditinggal di istrinya di Korea itu. 6 tahun, 10 tahun, nggak ada yang protes. Ditinggal merantau puluhan tahun, nggak ada yang protes. Ditinggal 40 hari saja udah protes semua. Ini kenapa? Karena kurang mikir akhirat. Maka semua yang niat keluar 4 bulan 40 hari silakan ke depan, Pak. Mari. Mari, Pak. Pertama kali taskil 4 bulan negeri Jawa. Silakan berdiri. Yang akan berangkat 4 bulan takazah negeri Jawa. Mari jamaah yang sudah terbentuk sempurna tinggal menunggu keberangkatannya. Jamaah yang akan berangkat ke Rusia dan ke Amerika, silakan. Ya, jamaah-jamaah yang akan berangkat ke Rusia dan Amerika silakan berdiri. Mari, Pak, mari. Taskil negeri Jawa paling utara, silakan. Alhamdulillah, doa restu daripada kawan-kawan semua yang hadirin. Alhamdulillah. Dari markas kita akan diberangkatkan jamaah ke beberapa negara, termasuk ke Amerika. Mari, Pak, masih belum terlambat, ya, masih belum terlambat untuk daftar ke Amerika. Sekarang daftarnya, nanti berangkatnya dimusyawarahkan. Mari, Pak, daftar dulu, Pak. Orang-orang ke Amerika cari dunia, kita ke Amerika cari akhirat. Mari, Pak. Sama ke Amerikanya, beda nilainya di sisi Tuhan kita. Mari. Bismillah. Mari, Pak, ke Amerika. Terbuka juga jamaah ke Turki dan jamaah juga ke Thailand. Mari jamaah sekalian, banyak negeri yang sudah terbuka. Banyak negeri, Pak, yang sudah terbuka. Mungkin hati kita yang belum terbuka, Pak. Mari. Bismillah. Jangan alasan terus. Bismillah. Nanti jadi orang alas kalau alasan terus. Bismillah, Pak. Mari. Berdiri untuk niat, Pak. Ke toiletnya kapan-kapan mohon. Mari, Pak, silakan. Berdiri, Pak, berdiri. Bismillah. Ya, yang pernah IPP saatnya meningkatkan pengorbanan ke negeri Jawa. Silakan. Begitu pula yang ke India. Silakan. Sekarang daftarnya berangkatnya dimusyawarahkan. Yang penting niat dulu, yang penting daftar dulu. Silakan. Mulai untuk fikir seluruh alam, berangkat seluruh alam dengan kita belajar dengan masih kita di Nizamuddin. Mari jemaah sekalian, ya, silakan daftar dulu, berangkatnya dimusyawarahkan. Yang penting niat dulu, daftar dulu, kapan berangkatnya dimusyawarahkan. Mari, yang mau keluar 4 bulan lebih jauh IPB silakan. Mari, Pak, termasuk yang dalam negeri boleh sekarang jamaah Sa'ban. Silakan, Pak. 4 bulan 40 hari jamaah Sa'ban 40 hari dalam negeri, Pak, silakan. Kalau jauh nggak mau, yang deket-deket saja. Bismillah, monggo. Boleh luar Jawa, dalam Jawa, dekat maupun jauh. Sekarang berapa hari saja silakan. Berapa hari saja. Termasuk berapa hari saja, Pak. Bismillah. Kalau orang nggak pernah keluar nanti nggak pernah tahu mana-mana. Orang Magetan, hidup di Magetan, mati di Magetan, tahunya depan rumah saja nggak tahu mana-mana. Mari, kalau keluar kita akan tahu mana-mana, Pak. Bismillah. Mari, Pak, akan dapat banyak pahala. Bismillah, Pak. Mari. Masya Allah, banyak yang daftar. Silakan, Pak, menyusul, Pak. Yang lain menyusul, Pak. Berapa hari saja diterima? Masya Allah, mahal. Sepagi seputar usahabillah lebih baik daripada dunia seisinya, jemaah sekalian. Mari, Pak. Berapa hari saja diterima? Mari. Tamu-tamu luar daerah yang sekarang ada di Temboro boleh juga. Keluar berapa hari saja? Silakan. Mari, Pak, yang niatnya pengajian saja bisa keluar, Pak. Bismillah. Gak usah takut, gak bisa pulang. Banyak orang keluar itu sebelum waktunya malah sudah pulang. Mari. Silakan, Pak, silakan. Yang mau daftar. Mari, insyaallah. Termasuk masturat, coba sekalian. Masturat berapa hari saja? 10 hari, 15 hari, 40 hari. Termasuk 3 hari masturat dari halakoh, dari mahala masing-masing yang sudah terbentuk dan keluar di halakoh sendiri juga didaftarkan di markas, jemaah sekalian. Mari, Pak, masturat berapa hari saja silakan. Mari, Pak, mari.
Mas Turut daftar di tim Taskil paling selatan insyaallah. Mari. Kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana di malam yang mulia ini kita perbanyak doa. Karena para ulama mengatakan di antara tanda-tanda orang itu mau beruntung, dia mementingkan malam-malam yang penting, waktu-waktu yang penting. Maka sebaliknya, berarti kalau kita ini tidak mementingkan waktu yang penting seperti ini, berarti kita nanti bukan orang penting di sisi Allah. Maka banyak doa, karena waktu doa bukan habis maghrib saja. Susah apa itu dari habis maghrib sampai menjelang subuh nanti. Maka mulai habis ini sampai menjelang subuh kita doa terus. Insyaallah semuanya hadirin. Kurang lebihnya minta maaf, supaya bisa diulang dulu 3, 3, 4, 4 insyaallah. Boleh jelaskan, jangan pergi dulu, jangan berdiri dulu, sekarang takror dulu. Apa yang didengarkan coba didakwakan kepada kiri kanannya.